Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis yang mudah-mudahan diberkati oleh Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah kepada junjungan kita, suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan teruskan kembali pembahasan kita tentang kitab Atlas Tajwid ya. Di mana kita sudah sampai kepada bagian akhir daripada kitab ini. Mudah-mudahan bisa selesai hari ini ya. Kalau tidak bisa berarti insya Allah pekan depan. Ya, pembahasan kita adalah tentang al-ishmam. Tentang masalah al-ishmam. Sebenarnya ini udah pernah kita pelajari ya, al-ishmam. Apa itu al-ishmam? Al-ishmam huwa dhammu syafatain bu'aidi taskinil harf al-madmumi kahayatihima 'inda nutqi bid-dhammah min ghairi sautin wa la yudrikuhu al-makfuf. Al-ishmam itu adalah memoncongkan ya, dua bibir setelah mengucapkan huruf yang berharokat sukun ya. Sukun yang dhammah. Jadi huruf yang asalnya itu adalah dhammah ya, kemudian ketika waqaf dia disukunkan ya. Dengan memoncongkan setelah sukun, mengucapkan sukun ini dia memoncongkan bibirnya ke depan. Ya. Sama seperti dia seakan-akan mengucapkan dhammah, akan tapi tidak mengeluarkan suara ya. Hanya cuma isyarat saja. Isyarat dengan dua bibir ya setelah mengucapkan sukun. Dan ini berlaku pada lafaz yang harokat akhirnya adalah dhammah atau dhammatain. Dan ini tidak diketahui ya, ishmam itu tidak diketahui oleh orang yang buta. Jadi hanya orang melihat yang bisa mengetahui bahwa orang tersebut membaca dengan cara ishmam. Ya, ini adalah salah satu di antara cara waqaf ya, selain dengan sukun. Sukun ini merupakan cara yang umum ya, yang biasa kita pakai, yang biasa kita baca. Nasta'in ya, contohnya ya. Contohnya di sini kata nasta'in. Nasta'in ini akhirnya diakhiri dengan apa? Dengan dhammah ya. Huruf akhirnya adalah dhammah. Ketika kita berhenti di sini, berhenti di kata nasta'in dengan cara ismam, berarti nunya disukunkan, nasta'in, setelah itu bibirnya itu dimoncongkan ke depan. Yang memberikan isyarat bahwa asal katanya itu sebetulnya adalah dhammah, bukan sukun ya. Asalnya adalah dhammah. Karena dia itu waqaf sehingga dia di dhammah, disukunkan, dan untuk memberitahu kepada pendengar atau orang yang melihat bahwasanya harokat asli daripada lafaz yang dia waqafkan adalah dhammah, maka dengan memberikan isyarat ke depan, bibirnya dimoncongkan. Nasta'in, ar-rahim, alim, ya, alim, seperti itu. Qaidah al-ismamu hukmuhu hukmul waqfi bis-sukun. Hukum ismam itu, ini kaidah ya, kaidah tentang ismam. Ismam itu hukumnya adalah sama seperti hukum ketika waqaf dengan sukun.
Jadi mengikuti. Mengikuti dalam hal apa? Pertama, fayumaddu ma'ahu al-'aridu lis-sukun. Ikut dalam masalah mad arid lis-sukun. Ya. Mad arid sukunnya mengikuti panjangnya, mengikuti ketika seakan-akan sama seperti ketika dia waqaf dengan cara sukun. Ya, di sini pada kata nasta'in itu kan kita bisa dengan 3 cara ya. Mad arid sukunnya dengan 2 harokat, nasta'in, atau 4 harokat, nasta'in, atau 6 harokat, nasta'in. Nah, kalau kita ingin wakaf dengan cara ismam, sama seperti kita wakaf dengan cara sukun, ya, bisa dengan 3 cara tadi, mad arid sukunnya. Bisa 2, bisa 4, dan bisa 6. Hanya perbedaannya apa? Wakaf biasa dengan wakaf dengan sukun dengan wakaf dengan ismam. Perbedaannya adalah untuk wakaf ismam, ketika dia sudah mengucapkan sukunnya ya, udah disukunkan hurufnya, ketika di akhir itu nasta'in, dia dimoncongkan bibirnya setelah sukun, cepat ya. Nasta'in, tanpa mengeluarkan suara, hanya isyarat saja. Hanya itu aja perbedaannya ya antara wakaf dengan cara sukun dan wakaf dengan cara ismam. Kalau ismam itu hanya memberikan isyarat. Isyarat memoncongnya 2 bibir ke depan tanpa bersuara. Adapun kalau wakaf dengan sukun itu tanpa memberikan isyarat apapun ya. Karena sukun itu sendiri kan artinya diam ya. Ketika orang melakukan sukun, maka bibirnya itu tidak digerakkan ke depan atau tidak dibuka sebagaimana kita mau mengucapkan fathah, juga tidak rahanya tidak diturunkan sebagaimana kita mau mengucapkan huruf yang kasroh. Tapi sukun itu dia itu normal, diam ya, tidak ada gerak perubahan bibir itu ya. Nah, untuk yang ismam itu dia karena untuk memberitahu kepada pendengar bahwa asal huruf yang disukunkan adalah dhammah, maka ketika dia waqaf, dia setelah sukun dia kasih isyarat ya dengan memoncongkan 2 bibir ke depan. Ya, itu ismam ya. Kemudian kaidah yang kedua ya, wa yu'amilul harfal mawqufi alaihi bil ismami min haitsu at-tafkhim wa tarqiq muamalatas sakin. Huruf yang dia diwakafkan dengan cara ismam ini, maka sama seperti diwakafkan dengan cara sukun dalam hal tebal tipisnya huruf tersebut. Ya. Artinya ketika kita mewakafkan huruf yang dibaca tebal ketika wakaf ya dengan sukun, maka demikian juga ketika kita wakaf dengan cara ismam juga dengan cara dibaca tebal juga ya. Sama sebagaimana ketika wakaf dengan sukun ya. Contoh ya. Di situ ada contohnya manil kadzabul asyir. Enggak. Manil kadzabul asyir ya. Ro di situ dibaca tipis atau tebal? Huruf ro, asyir atau asyir. Tipis. Tipis. Ya, tipis ya. Tipis ya. Maka demikian juga ketika kita mau baca dengan ismam, wakaf dengan cara ismam, maka juga dibaca tipis ya. Manil kadzabul asyir. Hanya bedanya setelah kita mensukunkan ro, bibirnya dimoncongkan ke depan seakan-akan memberikan isyarat bahwa itu dhammah. Asyir seperti itu ya. Apa Tad? Baik, ini kenapa? Itu ro-nya kan enggak sukun Tad aslinya Tad. Kok diismamkan Tad? Iya. Ini kan al-asyiru, aslinya kan al-asyiru gitu ya. Manil kadzabul asyiru ya. Oh. Karena dia wakaf dengan cara sukun, wakaf dengan cara karena diwakafkan maka dia disukun kan rohnya. Oh gitu, iya.
Ya, rohnya kan disukunkan. Kalau disukunkan, rohnya itu dibaca tipis, ya. Kalau dia diwasolkan dibaca tebal. Ya, ini tentang masalah ismam. Selanjutnya kita akan bahas tentang masalah halaman berikutnya, ya. Ar-Raum, ya. Halaman berikutnya adalah tentang masalah Ar-Raum. Tentang masalah Raum. Ya. Ar-Raum. Ar-Raum, apa itu Ar-Raum? Ar-Raum bukan untuk yang bikin kue, bukan, ya. Ada istilah itu rum itu, ya, untuk bikin kue, bukan. Tapi ini istilah tajwid, bukan bahan pembuat kue, bukan, ya. Ar-Raum huwa khafdus saut 'inda nutqi bid-dhammati awil kasrati al-mawquf 'alaihima bi haitsu yadhhabu aghlabu sautihima. Ar-Raum itu adalah merendahkan suara, ya. Merendahkan atau melirihkan suara ketika mengucapkan huruf yang berharokat akhir dhammah ataupun kasroh pada saat waqaf pada kedua huruf tersebut, ya. Di mana suara harokat itu hilang, sebagian besar itu hilang. Jadi tidak dibaca satu harokat, tapi dia itu dibaca kurang daripada satu harokat, bisa 1/3 atau 2/3, gitu, ya. 2/3 harokat. Jadi harokatnya tidak dibaca secara sempurna. Ya, ini hanya berlaku, rom itu hanya berlaku untuk lafadz yang harokat akhirnya itu dhammah ataupun kasroh. Kalau ismam tadi apa? Hanya khusus untuk yang dhammah saja, ya. Yang harokat akhirnya itu dhammah. Adapun ar-rom dia bisa dhammah, bisa kasroh. Ya, di situ ada contohnya nasta'inu, gitu, ya. Nasta'inu. Kalau kita wakafkan kan dia bisa dengan sukun nasta'in, atau dengan cara ismam nasta'in. Ya, kita beri isyarat kalau ini karena ini harokat akhirnya tetap dhammah. Nah, kita juga bisa mewakafkan dengan cara ar-raum, yaitu membunyikan harokat dhammah itu kurang dari satu harokat. Nasta'in, nasta'in, ya. Jadi dibaca cepat, ya, kurang dari satu harokat. Tidak dibaca nasta'inu, tapi nasta'in, ya. Ar-Rahim, ya. Itu kurang dari satu harokat. Kalau satu harokat kan ar-rahimu, ya. Ketika kita baca ikro dulu kan seperti itu, ya. Bacaannya ar-rahimu, ya. Kan tidak boleh membaca demikian ketika wakaf, ya. Tidak boleh dibaca sempurna seperti itu ketika wakaf. Tidak ada yang membaca demikian, ya. Ketika wakaf tidak boleh dibaca ar-rahimu. Tapi kita boleh dengan cara ar-rom ini. Jadi domanya itu dikurangi. Tidak dibaca satu harokat. Jadi bacanya ar-rahim, ya. Ar-rahim. Allahu. Dibacanya ketika wakaf Allah. Kedengaran tidak? Allah. Ini yang huruf akhirnya adalah dhammah. Sekarang contoh yang huruf akhirnya adalah kasroh. Ad-din, kata ad-din ini ketika wakaf dia bisa dengan cara rom, yaitu dibaca seperti ini. Ad-din. Maliki yaumiddin, ya. Maliki yaumiddin. Maliki, jadi maliki. Al-fili dibacanya al-fil. Dibacanya cepat, kurang dari satu harokat. Baik, itu tentang rom, ya. Intinya dia tuh tidak boleh dibaca. Dia mirip seperti dibaca kayak dibaca ini apa? Kayak dibaca sambung, gitu, ya.
Kayak dia itu ketika kita dulu baca Iqra dulu lah, ketika sebelum Al-Qur'an, sebelum kita baca Al-Qur'an kan seperti itu cara bacanya ya. Nah, itu dikurangi aja harokatnya, itu aja intinya gitu. Rom itu seperti dulu ketika kita baca Iqra, nasta'inu, ar-rahimu, Allahu ya. Hanya saja domahnya itu dikurangi, tidak dibaca full satu harokat. Nasta'in, ar-rahim, Allah, ya seperti itu. Kaidah ketika kita mewakafkan dengan cara rom, indal waqfi bir-rom 'alal harfil munawwan al-madmum awil maksur fa innana nahdhifu tanwina wa naqifu bi ba'did dhammati awil kasrah. Apabila kita mau wakaf dengan cara rom pada huruf yang bertanwin, baik domatain ya ataupun kasrotain, kita harus menghilangkan tanwin tersebut ya. Jadi tidak boleh dibacanya hakimun gitu ya, tidak boleh. Tapi itu nunnya itu dihilangkan ya, tinggal sisa dhammah atau kasroh saja. Nah, baru kita wakafkan dengan cara rom sebagaimana udah tadi dijelaskan ya. Contohnya hakimun. Ketika wakaf dengan rom maka dibaca dengan hakim ya. Azimun dibacanya azim. Hasidin dibacanya hasid. Hasid. Kemudian hukum rom dia mengikuti ketika wasol ya. Berbeda dengan tadi ismam. Kalau ismam itu hukumnya mengikuti cara wakaf dengan sukun ya. Adapun kalau rom dia hukumnya bukan kayak wakaf tapi kayak wasal, kayak seakan-akan dia disambung. Fala yumaddu ma'hur aridil sukun. Karena itu tidak boleh kita memanjangkan mad aridil sukun lebih dari 2 harokat. Ya, karena tidak boleh. Karena hukumnya itu sama dengan hukum wasal. Maka ketika kita mau wakaf dengan cara rom itu, yaitu mad aridil sukunnya hanya dibaca 2 harokat saja. Ya, tidak boleh dibaca lebih dari 2 harokat. Ya, itu karena hukumnya sama seperti seakan-akan dia dibaca wasol ya. Jadi dibacanya nasta'in, tidak boleh dibaca nasta'in, tidak boleh gitu ya. Hanya 2 harokat saja. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Tidak boleh dibaca Ar-Rahmanir Rahim. Atau dibaca 6 harokat. Ar-Rahmanir Rahim. Ya, tidak boleh. Hanya 2, dia hanya boleh dibaca 2 harokat. Jadi mad alid sukunnya itu hanya dibaca 2 harokat sebagaimana kalau dia itu diwasolkan ya. Kata Ar-Rahmanir Rahimi kalau diwasolkan ke ayat berikutnya kan dia dibacanya 2 harokat. Ar-Rahmanir Rahimi Maliki Yaumiddin ya. Tidak ada yang baca Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Kalau ada yang baca demikian salah ya. Ya, kalau ada yang baca mad arid sukun ketika dia diwasolkan dengan ayat berikutnya lebih dari 2 harokat maka salah. Itu kekeliruan. Ketika diwasolkan maka dia menjadi mad tabi'i ya, mad tabi'i atau mad asli. Yang harus dibaca 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat. Maka demikian juga kalau kita wakaf dengan cara raum, ya hukumnya sama seperti wasol. Mad arid sukunnya menjadi 2 harokat saja, menjadi mad asli. Ya, itu yang harus diperhatikan ketika kita wakaf dengan cara raum. Jadi mad arid sukunnya hanya dibaca 2 harokat saja. Kemudian kaidah yang kedua adalah wa yu'amilul harfal mauqufi alaihi birraum min haitsu tafkhim wa tarqiq kama yu'amilu fil wasli. Kita akan memperlakukan huruf yang diwakafkan dengan cara rom itu ya dari segi ketebalan maupun tipisnya huruf tersebut sama seperti kita memperlakukan huruf tersebut ketika diwasolkan.
Ya, ini berlaku pada huruf ro biasanya ya. Karena huruf ro itu dia ada perbedaan ya, masalah tebal tipisnya ketika diwakofkan atau diwasolkan. Ya, contoh ini ya, kata min syarri ma khalaq misalnya. Min syarri ma khalaq. Ketika dia diwasolkan, huruf ro-nya kan dibaca tipis. Min syarri ma khalaq. Tapi ketika kita wakaf pada kata syarri, diwakafkan, dia dibaca tebal atau tipis? Min syar atau min syar. Ketika diwakafkan. Kalau dia tadi diwasal dibaca, ya kalau benar ya, dibaca tebal kalau wakaf ya. Kalau dia diwasal tadi dibaca tipis. Nah, ini rom, ketika kita mau wakaf pada dengan cara rom, maka sama ketika wasal, berarti dibaca tipis. Min syad, ya, min syad. Seperti itu. Ini kebalikan daripada ismam ya. Kalau ismam dia mengikuti hukum wakaf, kalau rom dia mengikuti hukum wasol. Ya. Dalam segi tebal tipisnya. Juga dalam hal masalah mat arid disukun. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, nah kaitannya dengan masalah ismam dan rom itu ada hubungannya dengan lafaz la ta'manuna ya di dalam surat Yusuf. Di dalam surat Yusuf itu ada lafaz la ta'manuna ya. Dan itu bisa dibaca dengan dua cara ya, dengan cara ismam maupun dengan cara rom. Jadi hukum kalimat ta'manuna di surat Yusuf ya. Asluha yang pertama adalah di sini diterangkan asluha ta'manuna wa hiya fi'lul mudhari' marfu'. Jadi kalimat ta'manuna itu adalah termasuk fi'il mudhari' ya. Dalam keadaan rofa ya. La ta'manuna. Ustufqila tawaliya salasati akhrufi gunnatin mutaharrikah. Di sini kalau kita perhatikan ada tiga huruf yang gunnah ya. Huruf gunnah itu ada mim dan nun aja kan ya. Jadi ada tiga huruf gunnah berurutan. Manuna, la ta manuna, mim fathah ya, ma, kemudian nun dhamma dan nun fathah. Ta manuna ya. Ta manuna, ada tiga huruf gunnah yang berurutan, yang berharokat, dan ini berat ya. Dan lafaz ini termasuk lafaz yang berat dan cuma satu aja di dalam Al-Qur'an yang demikian ya. Jadi ada tiga huruf gunnah yang berurutan dan semuanya berharokat. Itu cuma satu aja, itu pada surat Yusuf ini. Kemudian karena lafaz ini berat, maka ya nusakkinu awsatauha takhfifan wa huwa an-nun al-matmumah. Karena lafaz ini berat ya, kalau tiga huruf ini berurutan, semuanya berharokat, maka untuk meringankannya adalah dengan mensukunkan huruf yang tengahnya itu. Jadi huruf yang kedua. Jadi huruf yang pertama kan mim. Huruf yang mim fathah ya. Huruf yang keduanya nun dhammah. Huruf yang ketiganya nun fathah. Nah, nun yang dhammah ini yang di tengah-tengah itu disukunkan untuk meringankan pengucapan. Jadinya ta'manna gitu ya. Ta'manna. Nah, supaya kita membaca dengan cara yang tepat ya, sesuai dengan yang diriwayatkan oleh para guru-guru kita sampai kepada Imam Hafiz ya. Dan beliau Imam Hafiz ini membaca kepada Imam Masim dengan cara dua cara ya. Dengan cara dua cara. Naqra'ul an-nun al-ula min ta'manna bi ihda tariqatain.
Jadi kita membaca nun yang pertama ya, nun yang domah tadi itu, asalnya domah asalnya ya, tapi kemudian sekarang menjadi sukun karena apa? Untuk meringankan itu dengan dua cara. Yang pertama al-ismam, yaitu dengan cara membaca ismam yang tadi kita pelajari. Wadzalika bitaskinin nunil ula thumma dhamma syafataini min ghairi sautin muqaranan lil gunnah al-mutawwalah litilkan nun thumma nutiqa nun al-mutaharrikah. Yang pertama adalah dengan cara ismam, yaitu dengan mensukunkan huruf yang pertama ya, huruf nun yang pertama, ta'man, setelah itu memberikan isyarat dengan dua bibir ke depan. Ta'man dengan cara ismam tadi ya. Ta'man dimoncongkan bibirnya, min ghairi sautin, tanpa mengeluarkan suara. Ya, tanpa mengeluarkan suara, hanya isyarat saja. Sehingga yang mengetahui gerak bibir tadi itu adalah orang yang melihat ya. Orang yang buta ataupun orang yang tidak memperhatikan tidak tahu kalau dia memberikan isyarat dengan dua bibir. Nah, ini disertai dengan gunah ya. Disertai dengan gunakan hukumnya jadi apa? Jadi apa namanya? Nun sukun ketemu dengan nun idgham bi gunah ya. Jadi digunakan. La ta'manna, seperti itu. Ini harusnya ada videonya ya, tapi karena pakai HP jadi susah ya. Ya. Kemudian itu cara pertama ya, dengan cara ismam. Nah, cara yang kedua adalah dengan cara rom. Ta'manuna wa dzalika bi ibqa'is dhammatiha dhammataha wa khafdi sautiha qalilan ma'a sur'atin binisbati lima jawaraha minal huruf. Yang kedua adalah dengan cara rom, yaitu huruf dhammah tadi yang ada pada nun yang pertama itu dia tetap ada, hanya saja dikurangi harokatnya, ya, yaitu dengan mengurangi harokat dhammah tadi itu sedikit ya. Jadi kesannya itu membaca dhammah cepat gitu ya. La ta'manna dibandingkan dengan mim ataupun huruf nun setelahnya. Jadi yang tengah itu dibaca cepat. Itu namanya rom atau ikhtilas ya, istilah lain itu ikhtilas. La ta'manuna, bisa memperhatikan enggak? La ta'manuna. Kalau yang normal ya, kalau yang harokatnya penuh, la ta'manuna, la ta'manuna. Kalau yang rom, tapi tidak ada yang baca la ta'manuna ya, ingat ya. Tidak ada yang baca la ta'manuna, tidak ada. Tidak ada yang baca dengan penuh harokatnya. Yang boleh adalah dengan cara rom. La ta'manuna, la ta'manuna. Nunya itu dibaca cepat. La ta'manuna. Wallahu a'lam bishawab ya. Mungkin itu dulu yang kita bahas pada pertemuan kali ini tentang masalah ismam dan ar-rom ya. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pekan akan datang. Barakallahu fikum jami'an. Wa nafa'allahu bikum. Jika ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada kita lanjutkan ke tilawah ya. Insyaallah ya.